Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pladido Santoso dari Jagat Play buat Jagat TV. Hari ini kita akan ngobrolin game-game multiplayer PC yang menurut gua cocok lu pakai buat ngabuburit. Apa aja? Mari kita mulai. Pertama-tama izinkan gua mewakili kru Jagat buat ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat lu pada yang lagi ngejalanin. Semoga lancar, semoga minim godaan, semoga godaannya juga nggak datang dari tim-tim Jagat untuk alasan apapun. Seperti yang kita tahu, ya bulan puasa yang bulan penuh godaan, terus kadang-kadang nunggu buka puasa itu memang sesuatu yang lumayan berat gitu, bagi tengah lapar dan haus. Nah, percaya atau enggak, kadang-kadang video game juga bisa memberikan kayak semacam sensasi time skip untuk lo pada. Jadi penantian menuju ke jam buka puasa tuh jadi jauh-jauh lebih bisa ditoleransi dan bersahabat karena video game. Nah, yang mau gue fokusin sekarang adalah game-game multiplayer di PC yang menurut gue bisa bantuin lo buat kayak micu trigger time skip itu, jadi lu bisa ngabuburit dengan jauh lebih mudah. Tapi ingat, karena list ini gue ambil dari game multiplayer kompetitif dan kooperatif juga, gue tidak akan mempertimbangkan kondisi mental lu pada saat bulan puasa. Jadi ada kemungkinan game-game ini bakal bikin lu ngamuk kalau misalnya memang emosi lu lagi nggak stabil. Tapi gue akan mengasumsi kalau lu semua cukup dewasa buat main ini semua game multiplayer dengan hati yang tenang, dan karenanya tidak akan mudah terpicu emosi lu selama bulan puasa gitu. Yang pertama yang gue rekomendasiin adalah Overcooked 2. Jadi kalau misalnya lu butuh game multiplayer yang lumayan menyenangkan, yang bisa dimain teman lu secara offline, bareng-bareng gitu, pas ngabuburit. Jadi lu dan teman lu akan berusaha se-efektif dan se-efisien mungkin buat bikin daftar masakan yang diminta oleh pelanggan. Nah, yang bikin fun adalah level didesain untuk bikin koordinasi itu diharuskan gitu. Jadi lu nggak bisa ngerjain segala sesuatunya solo kalau misalnya lu pengen mencapai efektivitas yang tinggi. Lu mesti aktif berkomunikasi dan bekerja sama temen lu. Hey, lu tolong potong tomat. Hey, lu tolong masak nasi. Hey, lu tolong bawa piring kotor dan tolong cuci gitu. Jadi kepanikan itu yang jadi esensinya Overcooked 2 dan akan hasilin multiplayer yang fun. Tapi ingat, ini seperti yang gue bilang tadi, ini juga bisa ngasilin rasa frustrasi ketika tiba-tiba koordinasi lu dan teman-teman lu jadi buruk karena satu sama lain panik gitu. Tapi itu jadi esensi yang fun dari Overcooked 2. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya lu pengen sesuatu yang lebih kompetitif tapi tetap fun, ada namanya Gang Beasts. Ini juga game lama. Jadi basically kayak anggap aja kayak bayangkan sebuah game wrestling atau WWE misalnya, tapi bentuknya boneka-boneka imut dan berbasis fisik gameplaynya. Jadi gameplaynya sebenarnya sederhana. Lu cuma butuh ngedorong musuh lu ke keluar arena atau jatuh ke lokasi yang dari tinggi gitu. Tapi kegilaan terjadi karena dia tidak berperan seperti game fighting pada umumnya. Lu cuma bisa nge-grab, kadang-kadang juga mukul, tapi pukulannya juga nggak terlalu efektif. Nge-grab temen atau musuh lu, terus lu pengen bawa keluar, terus tiba-tiba lu bisa ketemu sama orang lain yang akan mengganggu proses itu, dan terjadilah kerusuhan kecil yang akan bikin lu semua teriak dan panik gitu. Sama lu tidak menseriusi proses kompetitifnya, lu harusnya bisa having fun dengan ini. Karena akan banyak momen-momen lucu yang memorable yang keluar dari Gang Beasts. Jadi kalau misalnya pengen game multiplayer kompetitif yang fun untuk dimainin bareng teman sembari ngabuburit, gua akan rekomendasiin si Gang Beasts ini. Nah, kompetitif selanjutnya adalah Stick Fight. Ini juga sama konsepnya sama si Gang Beasts. Basically ini adalah game kayak dua dimensi kompetitif di mana lu harus jadi yang terakhir bertahan hidup. Terdengar sederhana konsep gameplaynya, terus visualnya juga nggak terlalu gimana amat, tapi kalau misalnya lu pernah main game ini, lu akan tahu kalau ini adalah game yang fun dan cocok banget buat habisin waktu. Kenapa? Karena selain progress level yang selalu berbeda satu sama lain, kadang-kadang lu juga ketemu senjata yang aneh gitu. Kadang-kadang ada senjata yang bisa bikin lu jadi boss battle, lu jadi semacam malaikat dengan senjata laser, tapi ada juga semacam bazooka yang cuma ngelontarin ular misalnya. Terus kadang-kadang juga ada senjata mesin yang tiba-tiba jatuh entah dari mana dan akan menentukan apakah lu akan menang atau tidak di pertarungan itu. Stick Fight itu datang dengan konsep gameplay yang cepat, singkat, bergerak dari satu level ke level selanjutnya, terus ada sistem score juga. Jadi ya kalau misalnya lu sama teman-teman lu pengen cuma sekedar baku hantam secara digital gitu, tapi tidak ingin sesuatu yang seserius game fighting, Stick Fight bisa jadi pilihan yang bagus buat lo. Nah, game selanjutnya gue gak tahu apakah ini lo akan hitung sebagai game multiplayer atau enggak, tapi kayaknya nggak mungkin untuk tidak masukin Civilization di dalam daftar ini. Civilization 6 khususnya. Jadi kalau misalnya lo memang butuh game strategi yang solid, yang fun, itu sudah pasti ditawarin sama game ini. Tapi yang paling bikin game ini masuk dalam kategori cocok buat ngabuburit karena memang dia adiktif banget gitu. Karena
progres pergerakan unit dan progres strategi lu untuk ngebangun peradaban yang lu mau itu memang pelan, satu giliran per giliran, dan kadang-kadang dia akan menghasilkan sebuah adiksi di mana lu pengen terus main per turn gitu, tambahin satu turn lagi deh, satu turn lagi deh. Bahkan pada saat lu ngelawan teman lu di multiplayer kompetitifnya, kadang-kadang juga di multiplayer lu bahkan bisa berteman sama temen lu menjadi peradaban yang satu melawan peradaban yang lain misalnya. Jadi dengan konsep gini yang bisa nawarin adiksi yang solid, kayaknya tidak akan sulit bagi game ini buat bikin lu ngelupain waktu. Bahkan ketika buka puasa udah lewat, lu baru udah buka puasa gitu. Civilization adalah pilihan yang sangat gue rekomendasiin buat ngabuburit. Rekomendasi selanjutnya kayaknya tidak perlu lagi diragukan, efektivitasnya buat buang waktu dan nge-time skip penantian lu ke buka puasa. Kita bicarain soal game bola. Jadi gue tidak akan memilih salah satu, tapi gue merekomendasikan lu antara PES atau FIFA supaya lu bisa mainin bareng temen lu secara kompetitif, offline ataupun online. Jadi seperti yang gue bilang di awal, ini memang butuh mental kompetitif yang dewasa. Jangan sampai kalah di PES atau kalah di FIFA bakal bikin lu jadi malah ngamuk dan batalin puasa lu gitu, karena lu gak bisa nahan godaan untuk marah gitu. Dan jangan pula ini menggores jiwa kompetitif lo, dimana ketika lo kalah, lo malah bersikap seperti pecundang. Misalnya kayak, oh gue belum pakai tim andalan gue gitu. Oh tadi controller gue rusak. Oh tadi gue memalingkan wajah sedikit gitu. Itu jadi kebiasaan yang buruk untuk gamer-gamer PES dan FIFA. Dan gue yakin pasti lo ngerti. Jadi kalau misalnya lo selama ini di bulan di luar puasa mempunyai sikap pecundang seperti itu, mungkin saatnya berbenah juga gitu. Jadi ya antara PES atau FIFA lu yang pilih. Nah, game selanjutnya adalah game multiplayer yang lumayan baru, namanya It Takes Two dari Hazelight dan EA Originals. Basically ini game cuma bisa dimainin secara kooperatif, hanya bisa dimainin berdua antara offline ataupun offline. Nah, It Takes Two tuh adalah game petualangan berisikan begitu banyak puzzle dan mekanik-mekanik unik yang bergerak dari satu level ke level selanjutnya, dan bercerita soal kayak lumayan ceritanya lumayan berat. Jadi kayak dua orang pasangan yang berusaha mengenali kembali dalam tanda kutip anak mereka dan menghindari proses perceraian yang kayaknya udah tidak terhindarkan gitu di cerita ini. Yang bikin fun memang karena konsep game ini adalah game petualangan dengan puzzle dan mekanik unik di setiap level, jadi lu nggak akan bosan sama sekali. Ini menjadi game yang butuh koordinasi dua pihak, jadi kadang-kadang lu harus berkomunikasi soal timing, soal presisi gerakan, terus kadang-kadang juga brainstorming kira-kira solusinya kayak gimana gitu. Tapi karena gamenya basisnya romansa ceritanya, gue akan rekomendasi lu buat lu main sama significant others lu. Misalnya kayak lu punya pasangan gebetan, pacar, atau suami atau istri, terus lu pengen main game, terlepas dari apakah mereka gamer atau enggak, gue rasa lu bisa ngajak mereka buat nikmatin video game pertama kali di It Takes Two, karena sistem kooperatifnya fun. Tapi apabila bulan puasa, jangan sampai lu juga mengajak significant others orang. Misalnya jangan ngajak istri orang, pacar orang, atau gebetan orang, karena lu akan mengundang lebih banyak masalah daripada fun gitu di game ini. Nah, di game selanjutnya gue akan merekomendasikan, ini kayaknya gue nggak tahu apakah mungkin gitu memainkan ini game tanpa mengeluarkan amarah atau sumpah serapah. Tapi ya kalau misalnya lu bisa lolos dari ini jenis godaan, siapa tahu pahala lu naiknya tuh tinggi banget gitu. Ya kita bicarain soal Dota 2 atau League of Legends di PC. Jadi gue rasa lu udah ngerti soal konsep MOBA. MOBA adalah dimana dua tim berisikan 5 orang saling bertarung buat ngalahin satu sama lain. Tapi karena basisnya adalah basis hero, lu nggak pernah tahu kira-kira kombinasi hero-nya kayak apa. Lu juga nggak tahu kira-kira performa pemain lain tuh seperti apa. Jadi kadang-kadang ketika lu kalah, lu sering merasa kalau yang bikin kalah itu bukan lu gitu. Jadi skill lu tuh udah di atas rata-rata, tapi skill orang lain tuh di bawah rata-rata. Dan karena orang-orang lain inilah lu kalah gitu. Jadi entah kenapa apa yang membuat genre ini begitu memperkuat rasa pecundangnya. Tapi lu akan sering menyalahkan orang lain di League of Legends atau Dota 2. Tapi kalau misalnya lu bisa mengabaikan itu, lu bisa tumbuh dewasa kompetitifnya, lu bisa jadi Dota 2 sama League of Legends adalah jadi game yang ngabisin waktu buat ngabuburit. Karena apa? Karena selain pertandingannya selalu fun dalam tanda kutip kompetitif, satu pertandingan itu bisa berjalan antara sampai dari 20 menit sampai 45 menit gitu. Terus ada rasa adiksi juga karena feel pertarungannya selalu beda. Lo akan pengen masuk dan masuk lagi sampai kadang-kadang lo bisa ngabisin 4 sampai 6 jam tanpa lo sadarin.
Tapi sekali lagi, jangan pernah meninggalkan rasa amarah ketika lu main game ini saat puasa. Nah, yang selanjutnya mungkin lu nggak pernah tahu kalau ada yang namanya fitur multiplayer kooperatif, tapi kita lagi ngobrolin salah satu game RPG barat terbaik, Divinity Original Sin 2. Jadi percaya atau enggak, ini game dengan begitu banyak percakapan dan sistem mekanik yang berbasis Dungeons and Dragons, D&D, yang kental banget. Ini juga ngedukung multiplayer kooperatif, jadi lu bisa main petualangan ini bareng teman lu. Dan masing-masing bisa bikin karakter dengan build yang berbeda juga. Dan karena pertarungannya tidak segampang yang lu bayangin, kadang-kadang lu mesti berdua berkomunikasi dan mikirin juga kira-kira solusi buat ngatasin atau ngehabisin musuh yang di depan lu dengan efektif dan tidak saling mengancam. Jadi kadang-kadang ada kenikmatan tersendiri buat main game RPG kayak gini bareng teman lu, karena lu mau gak mau harus ngobrol, berbicara kira-kira strategi seperti apa yang fun, dan yang pasti gameplaynya sendiri adiktif kalau misalnya lu doyan banget RPG barat. Nah, game rekomendasi selanjutnya ini adalah game dalam tanda kutip tua yang tiba-tiba mendapatkan suntikan popularitas kembali selama setidaknya beberapa bulan terakhir, terutama karena kayaknya dari popularitas beberapa virtual YouTubers kayak dari Niji Sanji dan Hololive yang tiba-tiba nge-streaming game ini terus tiba-tiba dapetin hype balik lagi gitu. Ya, bener banget, kita lagi ngomongin soal Apex Legends dari Respawn Entertainment dan EA. Jadi ini adalah game Battle Royale yang sekarang lagi hype lagi. Dan dengan mekanik gameplay dan gunfight yang fun, popularitasnya kembali naik terus gara-gara tambahan konten juga. Jadi supply konten konsisten dari Respawn dan EA untuk karakter, terus map baru, balancing, patch. Terus mereka juga berusaha ngatasin cheater, bikin ini game juga solid untuk game Battle Royale yang fun gitu. Nah, yang bikin ini lumayan efektif buat ngebuburit ya karena sekarang lagi ramenya, komunitasnya gede, jadi matchmaking juga cepet, dia dukung crossplay juga. Jadi tiap kali kalau misalnya lu jatuh ke arena terus tiba-tiba lu mati, lu tinggal keluar dan matchmaking dan lu akan berlanjut ke pertandingan selanjutnya tanpa perlu punya waktu jeda untuk kesel gitu. Jadi lu akan selalu konsisten secara having fun. Mungkin beberapa ada momen di mana lu kayak pengen marah karena lu udah deket sama kemenangan, cuman momen yang dapatnya akan datang cepat dan pergi karena memang matchmakingnya cepat banget gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita lebih rekomendasiin Apex Legends di sesi board game ngabuburit ini. Nah, game terakhir yang akan gue rekomendasiin adalah Risk of Rain 2. Mungkin banyak dari lu yang udah pernah dengar, tapi banyak juga dari lu yang belum pernah dengar. Risk of Rain 2 adalah game roguelite 3 dimensi di mana level selalu berbeda, senjata selalu berbeda, karakter juga punya build yang bisa berbeda tergantung dari keacakan yang muncul di dunianya. Dan ini game bisa dimainin secara multiplayer kooperatif. Jadi kalau misalnya lo pengen gabung ke dunia orang atau lo ngundang orang lain ke dunia lo buat main bareng, lo akan bisa lebih mudah mengatasi ancaman yang ada. Tapi tingkat kesulitannya juga makin tinggi karena bisa jadi musuhnya lebih banyak atau lebih solid, maksudnya lebih tebal HP-nya, lebih sakit damage-nya segala macam. Nah, yang bikin Risk of Rain 2 gue rekomendasiin sebagai game terakhir buat ngabuburit karena memang seperti game roguelite pada umumnya memang adiktif dan fun gitu. Mereka akan secara konsisten nawarin ke lu ancaman-ancaman yang kalau misalnya lu lengah dikit aja lu akan mati dan progress lu akan hilang begitu aja. Lu mesti ngulang lagi dari awal, lu mesti kayak ngumpulin senjata lagi, ngumpulin armor lagi, ngumpulin ability lagi, dan berharap kalau apapun yang dilemparkan game ini sama ke lu secara acak tuh bisa bikin build yang sebegitu efektifnya sampai lu bisa nyelesain ini game gitu. Dan kalau misalnya lu main bareng teman yang lu kenal, terus lu bisa having fun jauh lebih seru dengan Risk of Rain 2. Oke, sekian adalah daftar rekomendasi game gue buat ngabuburit. Ingat, daftar game ini tidak gue susun buat lu supaya lu mengabaikan ibadah lu selama bulan puasa. Bukan itu tujuan gue. Lu tetap harus beribadah, memenuhi apa yang wajib buat lu. Yang gue lakuin di sini adalah gue merekomendasikan game-game yang mungkin bisa lo nikmatin di luar aktivitas ibadah lo. Jadi jangan sampai ada keluar komentar kayak, wah Bang Plat merekomendasikan orang untuk tidak beribadah sama bulan puasa dan lebih memilih main game. Enggak, bukan itu tujuan gue. Tujuan gue adalah, hey, kalau misalnya lo punya aktivitas dan ruang ekstra di luar ibadah lo, ini adalah game-game yang bisa lo lirik. Kira-kira begitu rekomendasi dari gue untuk video kali ini. Pak Santoso, Jaga Play, untuk Jaga TV. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.